Jumpa lagi dengan saya Auto38, channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang genah. Nah, kenapa nama channelnya saya ganti? Karena nggak sesuai dengan isinya ya. Padahal tempo lalu tuh memang sebenarnya saya mau bikin video mengenai roda 2 yang berkaitan dengan sepeda, namun melenceng jauh, nggak pernah ngontel lagi dan nggak pernah mainan sepeda. Jadi saya putuskan untuk mengganti nama channel ya, main rodok nyangkut. Nanti kita bahas lah. Yang jelas untuk pembahasan kali ini sesuai judul ya, mengenai perkarbuan Jepangan di Vespa Klasik. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau bikin motor saya masih pakai karbu bawaan, terus mau dipasangin karbu Jepangan itu kira-kira habis berapa sih budgetnya? Nah, kali ini kita akan ulas mengenai budget atau berapa biayanya untuk membuat Vespa kalian menjadi karbu Jepangan. Langsung saja kita perdekat sambil bukain tepung biar kelihatan karbu Jepangan yang saya pakai, membran apa yang saya pakai. Langsung cekicrot. Nah, ini dia sudah terlihat. Di sini kalau kita mau membuat karbu Jepangan ya, atau mau pasang karbu Jepangan, teman-teman harus beli yang namanya intake manifold ya. Intake manifold itu ada dua. Intake manifold yang model kodok, yang kodok gini, sama intake manifold susun yang seperti yang saya pasang. Nah, kayak gitu tuh. Kalau bentuknya intake manifold susun kayak gitu, kalau intake manifold kodok teman-teman bisa browsing, cuman melengkung gini aja. Nah, kenapa saya memilih intake manifold kodok lagi, intake manifold tumpuk? Karena posisinya dia agak keturun ke bawah ya. Jadi BBM yang masuk nih, BBM yang masuk ke sini itu tidak terlalu tinggi. Jadi tangki BBM-nya itu bisa sedikit lebih habis ketimbang menggunakan menggunakan intake manifold kodoknya. Nah, untuk harga intake manifold susun dan kodok itu harganya beda-beda. Kalau intake manifold susun seperti yang saya punya ini, untuk harganya itu range sekitar 300 ribuan ya. Soalnya saya nyari-nyari ya ketemunya yang 300 ribuan itu di toko online. Kalau kalian bisa milihnya mungkin dapat harga yang lebih murah. Ada harga juga ada kualitas. Di sini mulai ya sekitar 300 ribuan itu saya sudah dapat intake manifold, karet, klem, kemudian membran ereking ya. Ini masih pakai membran ereking. Nah, kalau intake manifold kodok itu biasanya cuman intake-nya, terus membran ereking berserta karetnya itu punyanya ereking, kalau nggak salah sih seperti itu. Nah, kalau punya saya ini si intake manifoldnya harga 300 ribu. Kemudian karburator, kebetulan pasti ada pertanyaan nanti, Bang, kalau pasang karburator Jepangan itu harus dijebol nggak sih hisapannya? Kebetulan punya saya ini tidak saya jebol ya. Jadi masih hitungannya masih bisa dipasangin karbu bawaan, karena nggak bersih saya habiskan, cuman saya membuat landai ngikutin lubang dari intake manifoldnya saja. Itu pun nggak saya kerok habis, cuman ngikutin landaian aja, kemudian saya beri lem. Kalau teman-teman ngikutin video saya sebelumnya pasti udah tahu ya. Pertama intake ya, intake manifold plus membrannya masih gunakan intake manifold membran ereking yang biasa, membrannya ereking, manifold intake-nya susun yang harga 300 ribuan. Kemudian karburator kalau belum dijebol, saya sarankan sih pakai yang PE24 atau PE26 ya. PE atau PWK 24 atau 26, jangan pakai 28, karena
Kalau kalian pakai PE28 itu settingannya susah, terkecuali motor kalian isapannya sudah dijebol dan blockheadnya sudah sedikit dikorek ya. Bahasanya dikorek apa ya, di tune up lah, atau di quarter lebih besar lagi ya, di pour up ya. Nah jadi kalau karburator harganya range-nya mungkin di sekisaran, kalau mau yang sedang nggak susah disetel ya sekitar 250 ribuan lah, katakanlah range harganya. Karbu sama manifold intake kurang lebih sekitar 500 ribuan aja lah, 500 ribu. Kemudian kalau kalian sudah pakai karbu Jepangan, kalian wajib pasang gas spontan. Untuk gas spontan ini harganya saya beli Daytonaan KW, ini harganya 25 ribuan di toko online. Kalau lokalan ya mungkin sekitar 50-an lah, kalau nggak 40-an ribu. Nah katakanlah 50 ribu lah. Kemudian untuk sling gas, nah ini pakai apa ya namanya, saya pakai sling isian sama daleman persneleng. Itu katakanlah 50 ribu lah dibikin paling mahalnya. Jadi range-nya kisaran apa namanya 50 apa namanya gas spontan, sama gas spontan 50, sling gasnya pakai persneleng luar dalam 50, 100 ribu. Katakanlah range 600 ribu untuk membuat Vespa kalian apa namanya menggunakan karbu Jepangan. Kalau kalian mau beli karbu asli Vespa mungkin range-nya kalau baru dan motor mungkin sekitar 600 sampai berapa ya, 600-800 ribu, bahkan ada yang 1 juta ya kalau yang bagus ya. Dan motor lah minimal karbu 20-20. Nah kalau untuk filter udara saya masih menggunakan karet bawaannya. Jadi karet bawaan karbu bawaan Vespa itu saya akalin sedemikian rupa biar kepasang di karbu PE24 ini. Saya pakainya karbu PE24. Kenapa saya tidak jebol? Karena yang pertama, kalau kalian pengen balikin standar, kalian nggak perlu ngecor dan gimana-gimana, tinggal pasang aja. Terus yang kedua, kalau pakai karbu PE24 itu motor kalian lebih irit, settingannya nggak susah. Kalau lari ya B aja ya, karena karbunya kurang besar. Kalau mau buat larian, saran sih pakai 26 atau 28, kemudian isapannya dijebol lagi, lebih ngelowoh agar motor kalian yo kenceng yo. Kalau di sini saya sih nyarinya kenyamanan saja, bukan buat kenceng-kencengan ya. Dan kondisi ruang pacunya atau ruang mesinnya ya kayak gini. Ini udah lama nggak tak bersihin ya. Jadi teman-teman bisa lihat kan, nih debunya tebal sekali, kotor sekali, nggak pernah tak nyalain juga. Ini sudah hampir berapa minggu ya, 2 minggu nggak tak nyalain. Jadi Vespa ini mangkrak di depan rumah 2 minggu karena ada kepentingan dan suatu hal, jadi jarang tak pakai, pakainya pit klewer. Mengadopsi CDI Grand. Kalau ada yang tanya, pakai CDI apa bang? Grand asli. Oh ya, kalau kalian pakai karbu Jepangan, usahakan dikasih kran double. Kalau krannya sini rusak, dikasih kran. Kalau nggak dikasih kran yo nggak popo sih. Ini kran ini buat jaga-jaga. Kalau karbu kalian bermasalah kan tinggal nutup krannya. Kalau kran yang di sini sudah nggak fungsi, tempat saya kan sudah nggak fungsi, sudah saya off kan, jadi saya tambahin kran portable di sini, kran variasi ya. Oke, karena sudah 2 minggu nggak dinyalain, yuk kita coba nyalain apakah masih nyala. Kita mundurkan dan kita coba nyalakan.